Gofar Mansoken balik lagi di Kobar, ngobrol bareng Raja Rimba. Wah, seperti biasa kita kedatangan teman-teman yang istimewa, musisi-musisi yang sekut banget di Indonesia. Dan kali ini gue kedatangan Raja Galau Indonesia, Badai. Badai, Parsakutan. Yang lagu-lagunya dia bikin cewek-cewek becek. Apanya tuh? Matanya karena oh, nangis. Matanya. Oh iya. Lu bikin lagu galau tuh emang passion lu di galau atau gimana tuh, Dai? Soalnya kan semuanya hampir semua hits tuh ya. Iya. Lagu galau lu gitu kan. Iya. Sebenarnya gua nggak ada keinginan, maksudnya nggak punya formula sih gue pertama kali bikin lagu tuh jadinya lagu galau gitu kan. Yeah. Cuma karena gue suka pop Amerika gitu ya, James Ingram gitu, Yeah. David Foster. Yeah. Makanya bawaannya tuh begitu-begitu tuh. Jadi komposisinya tuh lebih ke ballad pop lah. Oh, Nah, okay. kebetulan emang sering sakit hati. Waduh. Aduh. Lu Jadi- sering disakitin sama cewek? Iya, jadi efek banyak ditolakin cewek. Waduh. Jadi gua nulis kan gue suka nulis puisi, sajak gitu Iya. kan. Belum ada lagunya. Nah, Oke. tiba-tiba akhirnya gue bikin lagu, dapet tuh kayaknya emang mental lagu gue kayaknya emang lagu-lagu galau gitu sih. Berarti sekarang ini untuk menciptakan lagu galau, lu kayak Taylor Swift gak? Harus disakitin dulu gitu? Kalau cerita gitu? Kalau sekarang gue yang nyakitin. Wah. Itu cewek-cewek lu dulu, Iya. yang nolak lu ketika lu udah hits. Pernah nggak satu dua orang kayak Pernah sih lagi apa? Yeah. pernah sih ketemu di supermarket pernah. Yeah. Ya maksudnya mereka sih ya. Gue juga nggak menunjukkan bahwa Gue badai Vespati lu iya, sekarang. lu nyesel lo gitu, nggak biasa aja. Ya biarin mereka berimprovisasi dengan pikirannya aja. Wah berat. Berat. Kan? Itu yang susah. Tapi ngomong-ngomong ini ngerti nggak nih? Apa tuh? Ini nggak diajak ngomong. Bukan. Ini emang logo. Emang logo. Singanya emang diem. Singanya kita minum. Gitu. Badai, gila badai. Gitu, Tapi bro. ini tarik ke belakang ya. Iya. Lu sempat les di IMI. Sekolah di IMI. Iya kuliah. Kuliah di IMI. Setelah kuliah biasa. Ngambil piano tuh. Faculty of Keyboard. Faculty of Keyboard. Iya. Oh, keyboardnya Logitech apa Simbada nih? Aduh, kalau Simbada kayaknya murahan ya. Oh, murahan. Murahan dikit Yang ya. bagusan lah, yang mekanik. Ya Logitech Oh, lah. Logitech. Logitech Ninja. Itu Digitech. Itu Digitech. Ketahuan banget tuh aja sih. Digitech Ninja. Nih, Dai. Ngambil ini, ya terus abis itu kursus-kursus lagi tuh, ngambil workshop banyak tuh. Iya. Salah satunya sama Mas Indra. Iya. Mana? Tapi gua nggak dipegang sama Mas Indra sih. Gua dulu tuh sama namanya Pak Yanto dulu ya. Dulu guru piano gua tuh dulu di workshop Indra Lesmana. Tahun 91 kalau nggak salah tuh, zaman gua masih ya? SMP. Jadi tebak aja dah umur gua berapa ya. Umur lu ya 31 lah sekarang. Iya. 65 lah. Kan lu kan akselerasi. Akselerasi. Iya. Ya gitu. Gua ngeles di situ. Terus akhirnya gue juga dilesin piano klasik. Oke. Iya, tapi nih kalau ke belakang dikit lagi nih, gue sebenarnya udah bisa main piano itu sejak TK tuh, Par. Hah? TK berarti Iya. keluarga? Iya, jadi Dari gue tuh keluarga? kakak gue nomor 2, nomor 3 pemain piano. Waduh. Jadi gue tiap pagi ngeliatin dia tuh, wah gila ya, main pianonya enak ting tung ting banget. tung ting tung ting tung ting tung ting Gitu kan. sambil ngopi. Ambil- Keluarga musisi banget tuh. Iya, gitu. Gue bilang enak juga ya main pianonya. Tiba-tiba gue mencet-mencet tuh. Kata nyokap gue bisa main lihat kebunku dengan otomatis ya. Nggak ada yang ngajarin tuh. Serius lu, Ci? Iya, selain TK. TK. Teng tang tong tang tang nyari-nyari gitu. Iya. Jadi otomatis tuh keluar dari jari gue. Insting pianis lu Iya. udah timbul nih dari TK nih. Kata bokap gue, ini berbakat nih petinju. Bukan dong, kan piano. Lo main piano pakai sarung tangan tinju tuh gimana sih? Soalnya leher gue kata orang-orang Mike Tyson. Kalau muke sih, Beton ya? muke preman kalau Iya. gua, iya kan? Banyak ketipu nih orang Batak deh, padahal bukan. Bukan, Venezuela gua. Bukan dong. Lebih ke Birmingham kalau nggak salah ya. Birmingham. Jadi gua tuh sebenarnya kalau dibilang bakat,
pertama-tama emang bakat alam, natural. Baru bokap gue, yaudahlah dilesin aja lah gitu kan. Coba bokap gue tuh orang yang nggak suka musik sebenarnya. Maksudnya bukan musisi. Bukan haram ya, bukan musik haram, Iya, bukan iya. ya. Tapi dia nggak dukung aja gitu gue jadi musisi. Kakak lu main piano tapi bukan musisi? Bukan, dia cuma dilesin doang. Oh. Tapi untuk jadi musisi profesional, nanti dulu. Tujuannya gitu. apa dilesin agar otak berkembang gitu kali ya? Ya, menyalurkan bakat aja. Oke, Daripada tapi nggak mau jadi musisi. Nggak mau jadi musisi. Aneh tuh. Iya, jadi gue pikir, aduh, hasrat gue tuh dari TK nih, zaman Iya. TVRI dulu ya. Iya. Liatin album minggu. Album Minggu kita. Yoi. Gue ambil tutup saji itu, tudung saji. Iya. Gue pakein lidi tiga biji gitu. Gue jadiin simbal. Iya. Gue jadiin simbal kan. Gitu kan. Pengennya jadi drummer gitu. Tapi apa daya ya tangan lebih berkuasa kan. Oke. Gitu kan. Ya udah, akhirnya gue main piano sampai akhirnya di SMP gue berhenti les karena gue bosan kalau les klasik. Karena kan kita harus baca partitur mulu. Iya, iya. Jadi kaku lah gue. Gue nggak asik nih main-main begini gitu kan. Tuh, bukan gua awam nih ya. Lagu klasik tuh kayak Beethoven, Mozart, Bach. Iya, Muller. Gitu. Kalau kebanyakan makan Muller. Mules dong. Itu mules. Gitu, Bray. Oke, jadi Iya. bosen sama klasik nih. Bosan. Terus akhirnya dari bosen klasik lu ngeliat apa nih pertama kali yang gue mau kayak dia nih. Nah, gue pertama kali jatuh cinta itu sebenarnya sama musik pop. Itu sebenarnya Om Ebit G.Ade. Ebit G.Ade. Iya. Du 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 du. Iya. Du. Campuran biji sedikit ya kan? Tapi zaman itu ya, banyak orang yang pengen jadi Ebit G.Ade. Ya. Termasuk banyak orang yang menirukan suara Ebit G.Ade. Iya, Nah, iya. sampai suatu ketika dari cerita-cerita musisi-musisi senior ya, ketika lagi festival tuh banyak banget yang menirukan cara dia nyanyi. Iya, cara dia nyanyi. Karena khas banget sih. Khas banget, bener. Tapi sama anaknya beda banget ya. Iya, Sama Adera. Ya? Iya. Yang jadi fitness sekarang Oh, kan. bukan, itu Adera. Oh, Adera, maaf. Iya. Maaf. Aduh. Maaf. Iya. Ya, Itu ya. saudaranya tinggal di dekat rumah gua. Siapa? Kakak Rai. Bukan dong. Ebit G.Ade itu? Ya, Ebit G.Ade. Kenapa itu dia? Gue suka chord-chordnya dia, agak sulit dikulik di piano. Ya. Tapi buat gue tuh jadi penasaran aja gitu. Gue tuh setiap kali dengerin zaman itu kan zamannya, mudah-mudahan teman-teman masih tahu ya zamannya Pance Pondak. Yoi. Iya gak? Obi Mesa. Bukannya aku sengaja. Yoi. Lagu Lapo tuh. Yo, perut gede-gede ya kan. Baju digulung sampai sini. Yoi. Gitu bro. Ya udah Iya. akhirnya gue dengerin Ebit G.Ade karena memang masih ada pop-popnya. Iya. Terus gue Club Project. Itu emang. Club Project tuh bikin gue jadi pengen jadi anak band. Terus terang aja. Jadi gue tuh Iya. ngefans banget sama Mas Lilo, Mas Katon, Mas Ari, Mas Adi. Tuh mereka tahu banget gue klanis Mas banget. Ari tuh pertama ya. Drummer pertama Iya. dia. Itu gue begitu dengerin tentang kita tuh. Wah ini gue bilang. Kembali. Ini baru, kembali. Iya. Jadi gue pikir wah ini gue harus jadi anak band karena gara-gara dia nih. Tapi dari awal dia, gue kan sempat nanya ya, gue sempat Iya. ngobrol sama dia kan. Kenapa sih musik lu terkesan mahal? Mereka tuh nggak menyangka musik itu mahal. Oh iya. Nah, yang menjadikan musik mahal atau enggak tuh apa deh? Menurut lu deh? Sebenarnya kalau gue ngelihat contoh dari Kla ya, kalau gue ngelihat musiknya Kla tuh selalu lebih maju daripada zamannya. Jadi menurut gue yang bikin mahal itu adalah kreativitasnya kita dan grand design dari lagu tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan gue bikin lagu nih, kayak contoh gue bikin lagu buat Mita Lestari, Yeah. Aku Cuma Punya Hati, ya kan, nggak ada paru-paru sama ginjal. Bu, Gitu jangan aja. dong. Iya. Kosong emang SpongeBob. Otak doang badannya. Jadi itu grand design. Eh, Cewek diselingkuhin 20 kali, pokoknya selingkuh terus dah. 20 kali. Iya pokoknya lebaynya begitu. Iya. Pasti tanya kenapa lu nggak bisa putus? Ya karena gue cuma punya hati. Waduh. Iya. Kan kesana lebay. Tapi konsep itu yang mengantarkan kita jadi sesuatu yang mahal tuh di lagu itu. Dan secara tidak disadari, banyak yang relate. Banyak yang relate, benar. Karena ya gue nggak bisa mutusin dia karena emang gue. Kenapa nih? Wah relate nih dia nih. Wah. Wah nggak punya hati lo. Minta diminum. Wah. Minum dulu dah kalau gitu. Cuci dulu lah. Daripada ngambek. Jadi sebenarnya packaging ya, Day ya, yang bikin itu mahal Day. Iya packagingnya. Tapi kan kayak skill pasti juga mempengaruhi dong. Iya skill pasti.
Karena skill itu buat gue sebenarnya vitaminnya aja. Ketika lo mengkomposisikan lagu dan musik, lo punya skill yang bagus, sebenarnya itu vitamin. Tapi ketika lo punya kreativitas dalam beride, itu sebenarnya yang menentukan lagu itu bisa diselling apa enggak. Oke. Jadi ada baiknya lo punya skill supaya kalau ngobrol sama misalkan orkestrator kayak gue ngobrol sama Mas Erwin Gutawa gitu, itu akan nyambung karena gue bisa baca gitu kan. Atau gue ngobrol sama musisi-musisi yang terlibat sekolah musik juga. Nah, universalnya dapat gitu. Tapi kalau misalkan kreatifnya nggak ada, ya akan jadi kaku lagunya. Gitu. Jadi skill pendukung ya? Pendukung. Oke. Jadi utamanya adalah alat jual ya berarti? Ya alat jualnya itu, kreativitas sama ide. Ya. Jadi ketika sekarang kita di dunia kerja nih, oke lah lu boleh S1, S2, S3 gitu kan. Lu punya skill, punya pendidikan gitu. Tapi orang yang terpakai itu sebenarnya lebih kepada orang yang kreatif. Iya, betul. Gitu. Karena di zaman sekarang ya. Karena tren itu kan jahat ya. Iya. Jadi ketika kita bisa survive itu yang dicari tuh. Iya, betul. Oke, dari Kla lu ngelihat Ebit Gade, Kla Project gitu kan, wah gue pengen jadi dia nih. Ada musisi luar nggak yang selain David Foster sama James Ingram tadi? Toto. Wah, Toto tuh susah loh cuy. Itu gue suka banget. Gue dari kecil dengerin Queen sama Toto. Iya. Kalau kita denger lagu Afrika kayaknya biasa gitu, tapi tiba-tiba ada turun setengah. Iya. Jadi memang kenapa Chris Patti itu gue bikin musiknya secara progresi chordnya itu lebar? Karena inspirasi gue di situ. Toto, Chicago, yoi. Cikini, Kalipasir. Bukan dong, itu singkatan. Itu singkatan angkot. Jadi Chicago-nya ini, I am Karate Kid. Oh iya. Peter Cetera ya? Glory of Love. Nah itu termasuk yang gue dengerin tuh, Par. Oke. Hard to Say, Glory of Love. Terus You're the Inspiration, itu tuh makanan gue dari kecil. Ya kalau Queen udah semua orang dengerin lah ya. Betul. Beatles juga gitu. Tapi di dua band itulah, Toto sama Chicago tuh mempengaruhi musik gue gitu. Chicago, tapi Peter Cetera suaranya sih agak susah digantikan tuh. Iya, ya apa ya? Ngidung tapi jadi ciri khasnya Chicago. Nah, setuju gue. Secara teknik kan hidung kan kayak aneh gitu. Iya. Harus yang diafragma katanya. Betul. Dia pakai hidung. Betul. Kayak dangdut. Ada beberapa penyanyi yang secara teknikal mungkin cara nyanyinya salah ya. Contoh? Kalau di Indonesia nih ya, gue tuh pertama kali dengerin Samson, Bams dengan Bams ya. Buat gue ini agak aneh nih suaranya nih. Tapi jadi unik gitu. Kan dia kan ada vibranya di belakang-belakang tuh. Iya. Terus waktu gue dengerin Seventeen misalkan, di kuping gue ini sesuatu yang nggak biasa nih vokalnya, cuma jadi warna gitu. Jadi warna cakrakan misalkan. Cakrakan ya? Iya kan? Itu karena tenggorokannya pernah rusak. Oh, jadi begitu? Terus dia jadi seret. Oh. Once Mekel misalkan kayak gitu Iya. Sesuatu yang unik tapi jadi warna gitu. Jadi ciri khas dia? Jadi ciri khas dia. Oke. Chicago, terus tadi Kla Project. Toto. Jadi ketika gue bentuk Chris Patti, gue udah punya influence tuh, big influence gue begitu. Ternyata teman-teman gue di Chris Patti juga dengerin hal yang sama. Gue suka Brian McKnight juga, Semi dengerinnya Brian McKnight juga. Boyz II Men pasti dong. Boyz II Men udah pasti, gitu kan. Ya udah, jadilah itu komposisinya, tapi versinya lagu-lagu gue di Chris Patti gitu. Nah, teman-teman lu Chris Patti kan anak lesan semua tuh ya? Anak sekolah musik semua tuh, anak IMI semua. Anak IMI semua kan? Iya. Ketemunya berarti di IMI tuh? Di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Bukan dong, musik bukan, Institut bukan Musik Indonesia. Oh iya. Musik Ikatan Motor, ngapain lagi benerin tali kopling lu? Sem, Semi lagi ganti oli aja. Bentar, Kai. Itu kalau yang suka apa tuh, yang suka jumper ya apa sih? Iya, nyetut. Aduh, gitu dah. Oh, ketemu di IMI. IMI. Oh. Iya. Yang gue bingung nih, ini pertanyaannya mungkin agak-agak ngacak ya. Dari Chris Patti, anak musik semua, anak lesan semua. Lu ngebentuk Chris Patti. Lu diajarin, drummer diajarin shuffling yang bagus, nge-roll yang bagus. Terus tiba-tiba lu main lagu yang lu nggak gatel apa personal lain, gue harus menunjukkan ini nih gue gitu. Skill gue, tiba-tiba harus nyanyi lagu yang bukan yang nggak ada skill ya, tapi kurang yang sederhana lah, simple lah gitu ya. Iya. Sebenarnya gue tuh masih ibaratnya gimana ya, baru lulus sekolah musik nih, terus bikin album rekaman kan. Gue nunjukinnya di album pertama sih, Par. Di Kejujuran Hati tuh. Sesungguhnya ku tak rela. Itu menurut gue aransemen sih ya boleh diuji lah untuk anak-anak sekolah musik ya. Cuma setelah album kedua
nggak tahu gimana, gue tuh lebih mengcapture orang-orang yang curhat sama gue. Itu pengennya tuh lagu-lagu yang lebih deep gitu. Lagu-lagu yang cuma pakai piano doang gitu, mengenangmu biarlah ku simpan gitu. Itu kayak nggak butuh skill tinggi, tapi begitu dinyanyiin itu berair semua tuh. Iya. Iya. Ya ibaratnya gue ngejar itunya. Oke. Karena kalau gue ngejar idealisme gue lagi, mungkin Krispati di album kedua nggak pol-polan tuh. Oke. Jadi secara jualan, album kedua, album ketiga gue emang gila sih. Karena yang pecahnya di album kedua kan? Album kedua tuh. Pecah tuh. Iya. 2006 ya? 2007. 2007 ya? Iya. Itu mulai 2007. beng Mulai ini dia mulai nih. naiknya mulai drastis lah. Di situ ada mengenangmu, tapi bukan aku. Iya. Nah itu tuh lagu yang cuma genjreng doang gue tahu. Jreng, Iya. jangan. Iya. Malah cuma jreng doang Iya, dari awal ya. iya, benar. Bisa gue lagi di kafe mana gitu kan? Iya. Jreng. Jreng. Jangan langsung. Pasti, iya. Itu bisa dari jrengnya lu bisa tahu Iya gimana tuh itu bikinnya deh. waktu latihan kan nyari-nyari intro nih. Iya. Gimana intronya ya? Tiba-tiba gitaris gue, gini aja apa intronya ya? Jreng, Oh, atas ke bawah, dari atas ke bawah. jreng. Oh. Jangan lagi, langsung masuk aja Sam, gue bilang. Iya. Receh banget intro. Kita sekolah musik capek-capek. Iya. Lu mulai intro genjreng doang. Gitu bro. Emang bener sereceh itu. Oh, gitu. Tapi receh jadi duit gitu. Iya, tapi Iya. sampai sekarang kepakemnya ada tuh. Kepakemnya ada. Genjreng dikit di kafe misalnya Iya. lagi minum-minum kan. Betul. Udah tahu nih Chris Martin. Iya, yang lo bilang bener tuh. Gue tuh kadang-kadang ya kayak misalkan lagu Demi Cinta ya. Jujur aku tak kuasa Kuasa, gitu kan. iya. Itu beatnya intronya cuma deg tak deg. Iya. Maaf. Gila. Betul. Tapi yang simpel-simpel itu apa namanya kalau emang ciri khas dari lagu itu terkenal Iya. sampai sekarang. Contoh Iya. lagu ya. Dik tak dik tak dik dik. Kirana. Iya. Udah tahu gitu ya orang kan. Iya. Aku coba Benar. Iya. Itu sertifikat kelulusan gue bakar itu. Apaan nih genjreng doang gitu kan. Gila, gue buang duit 2,5 tahun. Guru buat musik kuliah. saya besok resign. Iya, saya mau resign. Murid-murid gitu. saya genjreng doang. Iya. Kesel banget gue asli. Itu Demi Cinta Par. Iya. Itu lagu yang gue nggak suka sebenarnya. Karena buat gue chordnya tuh bukan badai banget. Chordnya Oke. sederhana gitu. Gue tuh pengen bikin chord yang Miring-miring. miring-miring, Iya. aneh-aneh. Tapi ya ternyata waktu anak-anak bilang, ini jadiin single aja nih. Masih ada lagu yang lain lah, gue bilang gitu kan. Oh, perdebatan tuh Iya, semua. perdebatan tuh. Sama label, kita pilih ini aja. Ternyata begitu dikeluarin, kita main di kabupaten nih, pas refnya, kita pulang hotel, balik lagi orang masih nyanyi. Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, emang singelong banget lagu itu. Iya. Dan royaltinya oke, gitu. Paling pecah tuh dari semua lagu royalty apa itu? Itu. Tertinggi Demi Cinta itu 2008, dari satu provider tuh 30 juta download. Anjing. 2008. 30 juta download Iya, dari satu provider ya, satu provider. Wow, kaya dong dari kadang lu deh. Ya lumayan dah. Asik. Ternyata Badai silang dari Badai adalah pelawak dia. Lu gitu dong kalau Chris Pati manggung. Sebenarnya Kalau- iya, tandemannya tuh sama si Semi sebenarnya gue. Oke. Kalau yang lain standar lah lucuannya. Iya. Kalau gue sama dia emang Tektok-tektokan tuh. tektokan tuh. Nah, ini ngomongin Semi nih udah kesebut tuh. Iya. Wah, gila. Aduh, repot nih urusan. Wah. Duh. Balikin Gila. topi dulu dah. Ya, sate gak? Banyak banget, Dai. Gue yakin di Iya. dunia ini Iya. yang nyalahin lu 100% Parah. gara-gara Semi enggak di Chris Party. Gara-gara Badai Iya. pas ini. Gua sampai dimaki-maki ibu-ibu. Iya beneran. Di mana? Gua di supermarket. Lu lagi jalan Gue sama lagi dia? dorong nih sama Iya. bini gue sama Iya. keluarga dah gitu Iya, ya. iya, iya. Yang troli. Ditepok gua. Mas katanya. Iya. Komunikata? Ya. Kata berkait. Gue kira komunikata. Iya. Tebak-tebak. Bisikin ya. Anjir. Mas gitu. Ya Bu, lu yang namanya Badai ya katanya. Iya. Iya Bu. Wah lu ya belanja-belanja enak-enak lu katanya. Tuh temen lu masuk gitu kan. Terus gue bilang, ya urusannya apa Bu gitu kan. Belanja kan kebutuhan Makanya. bulanan. Di mana enaknya? Iya terus katanya, lu pikirin tuh band lu gini. Terus gue bilang, Bu mohon maaf ya Bu ya. Saya nggak kenal ibu juga Oh, lu nggak tahu masalah orang saya. asing? Strangers. Oh. Nggak orang asing, orang Indonesia. Oh iya. Pas ditepok, kamu tahu di mana Pitung berada? Iya. Company.
Kamu tahu Inlander? Iya. Ya. Oke, terus Ya gitu. ibu marah-marah sama lu? Marah-marah. Sampai bini gue bilang, udah nggak usah ladenin. Gue bilang, ya maaf ya gue, saya nggak kenal ibu. Ibu juga nggak tahu masalahnya. Ya. Jadi saya nggak mau berdebat, Bu. Gue tinggalin. Aduh, Segitunya. nggak cuma satu dong yang kayak gitu Oh, dong. banyak. Terus Paling yang lain parah. banyak. Tapi gue bukan ngomongin gini, bukan ngungkit ya. Iya. Ini kan udah 11 tahun yang lalu kejadian. Kan yang namanya juga ada cerita dalam hidup kita. Benar. Iya. Jadi ya teror-teror udah pasti dapet. Iya. SMS gelap udah pasti dapet. Yang LCD-nya nggak ada lampu tuh. Bukan, itu mati. Kena air. Yang langsung masukin ke beras biasanya. Oh iya. Abis itu hidup lagi ya. Hidup lagi, iya. Ini gelapnya tuh SMS nggak tahu dari siapa. Iya, maksudnya dari ya fans-fans fanatik lah gitu kan. Mobil gue diikutin sama motor sering. Rumah kena teror sering. Aduh, yang bener lu. Teror telepon gitu. Jadi apapun yang terjadi pada saat itu, gue berpikir gini, oh band ini milik masyarakat ternyata. Jadi memang masyarakat Indonesia itu Sebegitu pedulinya. segitu pedulinya. Yang tadinya gue pikir, oh yaudah gue manggung-manggung mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Tapi ternyata setelah kita berganti figur, ya memang orang nggak bisa langsung menerima. Apalagi si Mahapati ini ya. Iya, dan memang pecah. Mahapati itu pecah menjadi dua. Mahapati yang masih tetap dukung kita jalan terus, sama Mahapati yang ya udah nggak mau lagi. Iya. Nah, gua terus terang sebagai leader di Krispati dan sekalian komunikasi publiknya anak-anak gitu ya. Kalau ada media gue yang ngomong, kalau ada apa-apa gue yang ya ibaratnya sama-sama maju sih, tapi yang kebanyakan ngomong sama media ya gua gitu Yeah. kan. Jadi ya mau nggak mau gua dicapnya di situ. Bahwa sebenarnya gue ini adalah otak pemecatan, padahal bukan. Kita nih hanya menjalankan apa yang memang dikonsepkan, bukan dikonsepkan, maksudnya kita tuh terikat obligasi gitu. Ada brand, ada Iya, label, betul. gitu Terikat kan. kontrak dengan label. Yang mana ini adalah mata pencariannya bukan 1-2 orang nih. Iya, kru gua juga pada nggak makan. Betul. Dari single terakhir sama Sam itu aku harus jujur. Dan album itu, Bray, gue baru meret 2 minggu itu. Waduh, langsung begitu lagi. Langsung begitu lagi. Bini nganggur aja itu. Rekaman mulu gua. Ya, ternyata cuma 1 single ya kan. Iya. Ya sudah, mau gimana lagi ya kita jalan lagi gitu dengan cari vokalis baru. Wah, itu dilemanya gila-gilaan tuh deh. Parah. Gua sampai gak bisa tidur gua. Gua mau keluar aja tuh gua sampai mikir 2 kali. Ini kalau gua keluar nih, ntar ada media, ntar ada apa gitu kan. Tapi ya gua harus kerja. Nah, kalau personel yang lain gimana deh? Ya personel yang lain mereka sama mengalaminya. Cuma mungkin tensinya lebih ke gue ya. Karena lu ininya yang publikasinya Corongnya gitu. Iya, nih iya, gitu. Jadi memang ya secara awareness di Krispati, memang pada saat Krispati masih sama Semi kan orang taunya front line-nya memang Semi kan secara frontman ya. Iya. Tapi memang band itu ya sejak awal memang gua konsepkan. Gitu. Gua diriin, gua konsepin, gua namain juga gitu kan. Dan semua di dalam desain band itu memang ya udah gua desain gitu. Gitu. Ibarat kata blueprint-nya lu yang pegang nih. Iya, sesungguhnya begitu. Iya. Nah, jadinya ketika si vokalis cabut yang udah kan timbullah berbagai polemik-polemik baru. Iya, betul. Gitu. Termasuk yang namanya banyak fans yang tidak bisa menerima. Dan itu jadi kesulitan lu kan pasti. Sangat. Bahkan gue inget banget nih ya, album Fandi udah masuk nih ya. Tertatih udah keluar nih. Aduh, gimana jadi Fandi ya? Dibanding-bandingin mulu. Parah, iya. Jadi dia. Tapi gue terus terang mengakui mental dia memang kuat sih. Oh, kuat aja? Mental dia oke lah. Gue angkat topi lah sama dia. Iya. Waktu Tertatih baru keluar ya. Jujur aku tak sanggup, aku tak bisa itu. Gue main di Palembang nih. Itu penonton duduk semua. Penonton duduk, ada satu yang berdiri. Gue curiga nih, satu berdiri ngapain nih? Masukin jari tengah. Iya. Serius aja? Iya. Di depan gue di keyboard. Kalau acara-acara TV pagi, mobil gue digedor. Oh, kali lo banci, gitu ya. Hah? Iya. Segitunya deh? Segitunya. Jadi, ya mungkin teman-teman di sini mungkin baru tahu nih, gue cerita nih ya, di Ngobar nih ya. Itu segitu hebatnya pada saat itu. Tapi gue menyadari bahwa gini, Pak. Gue leader ya. Seorang pemimpin itu nggak mungkin menghadapi masalah kecil. Pasti menghadapi masalah besar. Jadi ya gue jalanin aja. Iya. Gue jalanin aja sampai akhirnya Tertatih 6 bulan naik, booming, orang udah mulai terima. Justru formasi baru itu dapat 3 penghargaan Asia. Gila. Gitu dari langsung lagu tuh ya? Iya.
Gokil. Terus jadi Fandi-nya gimana cuy? Kan dia mentalnya kuat. Iya. Tapi kan manggung pertama kali. Iya itu. Ya pasti deg-degannya cerita malu dong. Parah. Dan gue inget banget tuh, gue ketemu di kamar gitu, dia cerita, wah ini dia sempat menyatakan diri, gue nggak bisa lanjutin nih kayaknya. Anjing bener loh. Iya. Dan tapi gue bilang, ya dalam musik itu figur diutamakan, tapi lu harus ingat bahwa karya itu yang sebenarnya akan jadi pengujian kita. Betul, gitu. betul. Lagu kita naik apa enggak nih? Ya bersyukur, puji Tuhan alhamdulillah Tertati jadi gitu kan. Ya. Dan memang itu yang lagu yang mengantarkan kita sampai sekarang masih didengerin orang. Iya. Selain kasih petuah-petuah ke Fandi nih, apa nih dukungan mental apa nih yang kayak Udin Ya, dengerin? ya paling gue setiap kali manggung gue bilang jangan lihat Twitter gitu aja. Oh iya bener. Iya. Sosmed tuh emang anjingan. Jangan lihat Twitter. Kadang-kadang tuh. Iya. Kadang-kadang Dulu nih Par, gue masih ngeladenin nih kalau Twitter gitu. Masih lu jawab-jawabin Masih ya? gue jawab-jawabin. Tapi gue menyadari itu hal bodoh sih yang gue lakukan. Betul. Hal bodoh banget. Betul. Ya maksudnya. Lu pun merasakan. Iya, lu Iya. merasakan ya. Iya. Jadi gue kalau ada setiap kali gue main TV, Iya. gue sampai nge-tweet gini, mana nih juri-juri nyanyi muncul, gue gituin. Serius lu sih? Iya. Mana nih juri-juri nyanyi muncul deh, gue bilang gitu. Masuk kan, wah, gue ladenin atu-atu. Gue ladenin atu-atu. Kalau sekarang mah Asli. boro-boro Kalau ya sekarang males bodo banget. amat lu mau ngomong apa Terserah juga. lu. Terserah lu gitu kan. Iya, Gue nggak iya. hidup dari penilaian lu kok. Iya, Gitu iya. aja. Jadi kalau zaman dulu cuek aja gue. Ya. Ngegas ya? Ngegas lu. Gas. Sekarang gue ngegasnya lain. Gue ngegasnya di copyright. Wih. Iya kan? Penting nih, karena beberapa kali ini agak polemik juga ya. Fandi dari Idol. Ya. Lu ngegas juga di Idol. Iya. Iya. Gitu Gara-gara si Nmesh kan. Nmesh. Kasus Nmesh itu kan. Iya. Yang lu Ditulis ditaruh di belakang. Iya. Kesannya lu tuh yang jadi co-writer-nya. Co-writer. Padahal gue penulis lagu tunggal. Betul. Nmesh penyanyi. Penyanyi. Oke. Misalnya nggak ada urusannya untuk nulis lagu di situ, ternyata diimprovisasi gitu. Jawaban dari mereka apa? Human error. Human error? Iya. Human error, salah tulis. Padahal udah beberapa kali kejadian juga gitu ya. Dan gue udah memaklumi. Ya yang ketiga ini gue merasa Gue harus ngomong nih. gue nggak dihargai gitu. Oke. Karena nggak ada urusan, Unmesh-nya juga sampai nggak enak sama gue. Langsung kontak lu tuh? Langsung kontak gue, kakak Bung, sorry banget. Beta nggak tahu nih kejadian ini gitu. Udah santai aja gue bilang. Gue tetap urus ke pihak idolnya. Oke. Dan bersyukur mereka mau bekerja sama gitu untuk pertama ya mengakui bahwa memang mereka ada kesalahan itu. Ya. Yang kedua mereka memperbaiki sistem kerjasama ke depan seperti apa. Gitu. Ya gue pikir gue juga harus menghargai itikat baik mereka juga. Ya. Yang penting copyright itu adalah respect aja sih sebenarnya. Respect to the others gitu. Karena lagu itu kan ada yang punya. Sama aja nih ketika lu punya konsep, Betul. tiba-tiba hak moral lu ditulis orang lain kan lu Ya. kesel juga kan. Iya sempat sih gue beberapa kali ke TV juga tuh. Iya. Iya, story ini apa-apaan nih? Iya, makanya jadi ya masalah sepele sebenarnya. Sampai Iya. Pele aja nggak bisa ngatasin masalah. Itu pemain bola. Iya. Itu pemain bola dong. Brazil. Ya gitu, Bray. Karena gini, kita mikir apa susahnya sih? Karena beberapa kali tuh video gue taruh di YouTube. Courtesy by YouTube. Lu tulisin nama si akun YouTube-nya gitu kan? Iya. Kan ada akun YouTube-nya Gofar Hilman Iya, gitu. lu juga ngambil itu kan ngopi dari YouTube Iya, juga. YouTube, courtesy YouTube siapa kan gitu. Iya. Kan? Iya, benar gue setuju tuh. Beberapa kali gue juga ngegas tuh. Iya. Iya. Tapi perlu sih kalau kayak gitu-gitu memang perlu orang-orang yang berani lah untuk Iya. bersuara. Karena bukan masalah apa dah ya. Kalau kayak gini tuh industri jadi nggak sehat menurut Iya, gua. iya ekosistemnya jadi nggak sehat. Jadi Ya? nggak sehat. Jadi seolah-olah bahwa ini benar. Iya. Iya. Betul. Nah, ini menarik nih. Menarik nih. Jadi ketika orang ya udah, gue tinggal nyomotnya dari YouTube. Iya, nggak karena perlu izin. dianggap benar karena hampir semua orang melakukan hal yang sama. Betul. Jadi ketika ada yang anomali dianggap aneh gitu kan. Karena kan dalam sebuah masyarakat atau komunal, ketika banyak orang yang melakukan kesalahan, Iya. itu pasti akan dianggap benar. Betul. Nah, dan ini yang mau lu ubah kan? Iya. Ya, Meskipun sulit ya. itu. Meskipun sulit. Itu. Meskipun sulit, tapi ya gue jalan aja lah gitu. Ya, Gue ya, jalan ya. aja. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu deh. Banyak sih. Gue di DM mau dipukulin orang juga sering gara-gara copyright. Oh ya? Iya, sama beberapa profesi. Bang, saya beli susu anak aja nggak cukup bang. Gimana saya mau beli air roti abang?
Gue bilang, emang ada yang suruh bayar royalti dari lu? Gue bilang, ada. Makanya pelajari dulu peraturannya. Main ngegas-ngegas aja gitu sebenarnya. Mungkin kita belum nyampe ya, karena ketika gue ke Jepang, itu dari tour guide gue, dia bilang, ada yang ngantri-ngantri di sebuah kantor, nih toko kue apa kayak laku banget. Oh enggak, ini orang pengen bayar copyright. Hah? Bayar copyright? Oh oke. Iya, ini wedding band. Dia ngasih list daftar lagu yang pengen dibawain. Tuh. Di mana? Jepang. Tuh. Memang harusnya begitu. Antri. Contoh kecil gini ya. Ya. Ini ada satu kafe nih. Lu home bandnya sama gua nih, ya kan? Kita bawain lagunya siapa gitu. Ya. Harusnya memang di list lagunya apa aja. Ya. Dilaporin ke penyelenggara. Betul. Baru penyelenggaranya ngurus izinnya. Ya. Itu yang benar memang. Sama kayak cerita sama Endah Enresa ketika manggung di luar negeri. Yes, bawain lagunya Jeko ya? Betul. Nah, itu. Tiba-tiba invoice-nya dipotong tuh Ya, terakhir. betul. Dari duit manggungnya kan? Dan nggak banyak. Dan nggak banyak. Nggak banyak, Iya, emang. memang betul. Dipotongnya nggak banyak. Betul. Kok dipotong ya? Oh, kita bawain lagu orang. Iya. Gitu. Jadi Dipotongnya langsung penyelenggara. Betul. Jadi itu sih Par yang gue mau budidayakan ke teman-teman dalam tanda kutip millennials ya, yang kerjaannya emang ya cover dan segala macam gitu. Bukan yang mau melarang cover, enggak. Cover silakan gitu. Tapi lu harus tahu nih apa susahnya sih lu nulisin nama pencipta lagu. Contoh nih, lagu gua nih, Kesalahan Yang Sama by Samson. Kan aneh. Itu kan udah salah alamat kan. Itu sering banget di sosial media, sering banget. Lebih ke etika berarti ya? Etika, bahkan label gede. Gua kemarin baru negur label gede nih. Gara-gara lagu gua buat penyanyi Indonesia diva lah ya. Dia nggak nulis nama gua di YouTube labelnya. Serius lu, cuy? Serius. Lu cek aja di Instagram gua. Akhirnya labelnya minta maaf di situ. Oke. Sekelas label besar loh. Ini kesannya lu kayak banyak orang pasti berpikir kalau dari kacamata yang sinis ya. Wah, Badai ini pasti BU nih, butuh duit nih. Ya pasti ada yang kayak gitu. Ada. Sebenarnya bukan permasalahan itu ya, permasalahan ekosistem yang pengen lu benerin kan. Dan dengan gua menegur itu aja, Yeah. gua nggak dapat apa-apa dari teguran itu. Tapi Dai, contoh nih kayak misalnya pub-pub atau bar-bar atau live music yang di Jakarta gitu kan. Iya. Yang bener gimana Dai? Misalnya band-band yang tiap hari manggung home bandnya dia. Betul. Kan itu kan pasti bawain lagu orang bukan lagu sendiri. Pasti. Nah, yang bener harfiahnya kayak gimana Dai? Jadi kalau misalkan ada, katakanlah bar ya gitu ya. Ini ada band ini. Seharusnya pemilik bar itu ngomong, Gofar, band lo hari ini bawain lagu-lagu apa aja? Ini mas, song listnya 20 lagu. Nah 20 lagu itu, idealnya ya, 1 minggu sebelum lo manggung tuh, lo kasih dulu tuh 20 lagunya. Nah 20 lagu ini diurus dulu lisensinya nih. Lagunya Krispati, lagu Padi, lagu mana, Tulus, apa segala macam gitu-gitu kan. Diurus dulu lisensinya. Nah, lisensi itu selama seminggu diurus, lisensinya keluar dong. Oke, kafe A boleh bawain dengan bandnya Gofar gitu kan. Nah, otomatis nanti penghasilan malam itu dibayarlah ke publishingnya mereka. Oh, berarti persenan penghasilan malam itu? Iya. Yang tadi gue bilang 2% itu. Iya. Lo mau jual 100 juta ke, 20 juta ke, tetap bayarnya cuma 2%. Gitu. Itu marwahnya undang-undang sebenarnya. Bayarnya ke LMK. LMK ya? Iya. Kalau WAMI? Ya itu, LMK itu WAMI. WAMI, YKCI, itu kan lembaga-lembaga yang mengurusi performing rights. Nah mereka bayarnya ke sana. Selama pencipta itu dikelola oleh mereka ya. Nah masalahnya, pencipta lagu itu tidak semuanya under publishing. Ada yang ngurus sendiri, pencipta lagu tua misalkan yang udah zaman-zaman dulu. Jadi dealnya sama saya aja deh, gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang agak ribet. Bagi-baginya agak ribet nih. Betul, ada juga yang udah meninggal. Ya kan, ahli warisnya nggak ada. Kita mau pakai lagu A, ada pencipta lagu udah meninggal nih, ahli warisnya siapa? Nggak ada. Begitu dinaikin, ntar ponakannya datang, ntar ininya datang, laginya bolak-balik. Nah itu yang repot tuh. Makanya kalau kita punya karya, lebih baik daftarin supaya metadatanya jelas. Gitu. Iya, mudah-mudahan kita saling budaya kita, ekosistem kita tuh menguntungkan si musisinya, mensejahterakan. Karena kan kita tahu ya, apalagi pandemi dan sekarang kan gila cuy. Betul. Ini seram, cuy. Semua bisnis tiarap. Seram cuy. Termasuk musisi. Musisi kita nggak ngomongin soal musisi doang, ada krunya. Ada krunya, ada soundman-nya. Iya kan, ada yang mesti hidup dari situ. Pokoknya gitulah, iya. Ya gini Pak, sebenarnya kalau untuk masalah pandemi itu, memang gua tuh ngerasain ya. Ternyata memang gua dilatih untuk kreatif itu justru lebih kreatif lagi ya. Justru kemarin tuh masa-masa pandemi itu.
Dan ternyata gue baru sadar, oh Tuhan tuh menetapkan gue jadi pencipta lagu untuk masa-masa sulit ini. Ketika gue tidak bisa lagi di atas panggung, akhirnya ada pekerjaan lain dari songwriting. Justru orang keluarin single banyak pada saat pandemi. Parah. Iya. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah dah gue dapat berkat itu gitu loh, dari rezeki itu. Iya. Ketika gue nggak ada di atas panggung lagi. Berarti lu sekarang jual-jual lagu ya, Day? Ya gue sekarang 2021 ini masih ada yang minta lagu ke gue. Lea sama lu ya, Lea ya? Lea sama gue. Iya. Terus kemarin gue juga kerja sama Mas Once juga gitu kan. Ada beberapa penyanyi-penyanyi baru, banyak penyanyi baru sih. 2020 sampai 2021 itu penyanyi baru banyak banget. Terus sekarang gue punya label sendiri. Ini apa? 78 Records. 78 Records. 78 Records gitu. Hari lahir apa? Tahun lahir? Tahun lahir. Yoi. 78 Records. Jadi ada 6 artis gua yang ya masih rotasi di digital lah. Oke. Day, misalnya musisi-musisi baru nih yang nonton nih. Gue pengen lagu gue diciptain Badai deh. Nah, prosesnya gimana itu, Day? prosesnya transfer lah. Betul. Betul. Karena itu yang paling penting. Betul. Ya kali ngobrol doang. Iya kali. Ya kali ngopi doang. Ngopi mau ngomongin masalah hidup aja. Iya. Jadi sebenarnya prosesnya gampang sih. Gue tuh ada nih, ada ibu-ibu nih, pengen anaknya nyanyi. Orbitin anak saya dong, Iya, Mas benar. Badai. Gitu, tolong dong Mas. Gitu. Ya udah Bu, nyanyi dulu aja. Nggak tahu suaranya ke planet Merkuri. Waduh, berat. Gitu kan. Wah, nyangsang nih suaranya nih. Gue bilang gitu kan. Jauh banget, nyangsang bro. nih gue bilang. Iya. Bu, tapi gimana Bu ya? Iya Mas, gini Bu, anak ibu memang harus latihan dulu. Kalau mau coaching deh sama saya. Ntar saya sewain vokal director segala macam. Biar ibu tuh anaknya jadi nih pada saat bikin single nih. Iya. Nggak usah Mas gitu kan, anak saya tuh bisa nyanyi. Saya yakin suara anak saya. Duit ready tuh dia? Oh ready, pokoknya dia maksa banget gitu kan. Iya. Ya gue sebenarnya gini ya, gue bilang Bu, saya kalau mau dibilang butuh duit, saya butuh duit Bu. Benar, nggak ada manusia yang nggak butuh duit. Tapi saya punya integritas nih. Ketika lagu saya kasih ke, ya mohon maaf, orang yang belum bisa nyanyi. Iya. Oh lu ngomong gitu? Iya gue bilang itu. Mau nggak mau gue bilang, ketika nanti lagu ini keluar, dan QC-nya kacau, berpengaruh ke karya saya gitu. Oke. Jadi lebih baik kalau ibu mau bikin lagu sama saya, bukan masalah duitnya, tapi saya pengen prosesnya ketika ibu benar-benar singlenya keluar, anak ibu singlenya keluar, itu memang bagus Bu. Iya. Gitu. Dai, musisi lagi nonton nih, udah punya lagu, udah jadi penyanyi. Gue pengen lagu gue dibuatin Badai. Bayar berapa? Sama ada sistem royalti juga kah? Iya. Bayar putus atau gimana? Nah kalau sistem, gue pasti sistem royalti. Yeah. Karena sebenarnya sekarang ini tidak boleh lagi menjual lagu secara putus. Oke. Gitu. Karena memang kalau mau jual putus pun harus ada perjanjiannya tuh Par. Iya. Perjanjian beli putus juga Ya. tuh, dan ada validnya, ada limitnya. Ya. Nah, terus kalau masalah gua dimintain lagu tuh prosedurnya gimana? Pasti gua minta sampel suara. Jadi gua dengerin dulu. Kenapa gua mau QC sampai segitunya? Karena gua memastikan orang yang minta lagu sama gue ini nggak usah penyanyi-penyanyi banget, ya kan? Kalau emang dia bukan penyanyi benar gitu ya, tapi minimal bisa nyanyi. Capture nadanya bagus, terus musikalitasnya juga ada. Ya. Paling tidak kalau dia profesinya misalkan nih ya, profesinya bukan musisi, tapi dia ngerti musik gitu. Jadi ketika gua arahin, ya maksudnya nggak lama jadinya proses Iya, nggak produksinya. 0-0 banget lah. Nggak 0-0 banget Iya. gitu. Ya akhirnya secara bisnis juga ada negatif positifnya juga. Iya. Ya, Negatifnya? Negatifnya ketika orang yang memang pengen nyanyi buat di kamar mandi doang nih. Gue pernah nih datengin sama ibu-ibu nih, pernah datengin. Saya bikin lagunya buat anak saya gitu. Mau diadarin kapan Bu? Nggak usah diadarin, saya mau denger-denger doang gitu. Ada. Ada. Buat denger mana? Di rumah aja gitu. Yeah. Tapi gue bikin perjanjian. Jangan diedarin, gue bilang. Oh, bikin surat tuh. Bikin perjanjian. Kalau emang nggak diedarin, ya nggak diedarin. Jangan lo bayar di sini terus tiba-tiba lo edarin tahun depan. Gitu kan. Itu kan ngaco juga kan. Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Intinya gue kalau bikin lagu, gue nggak pernah milih-milih penyanyi. Tapi gue tuh benar-benar mau filter gitu. Penyanyi mana yang cocok sama lagu gue. Ada beberapa penyanyi besar nih, gue nggak usah sebut namanya. Gue kirim lagu sampai 4 kali. 5 kali lah. Ditolak? Kagak ada yang cocok. Nggak cocok dalam artian apa nih? Gak tahu gue nanya, emang sebenarnya mau lagu kayak apa sih? Gitu kan? Iya. Ya gue jujur aja, gue udah 5 kali cuy. Iya. Ya kitanya belum ini aja Mas gitu. Oh ya udah mungkin berarti lu bukan selera, gua bukan selera lu. Gitu. Iya, warna gua nggak masuk nih. Iya. Dulu. Ibaratnya gini, kalau
Dia pengen minta lagu sama seorang badai, Iya. kulik dulu kali lagunya. Betul, kan? betul. Lagunya dari album mana, penyanyi mana, oh begini modelnya. Kalau emang lu suka sama karya-karya lu Iya, dari dulu, betul. baru dia masuk. Betul. Iya. Nah, ada satu pengalaman buat gua agak-agak ngehe sih pengalamannya gitu ya. Gua pernah ngasih lagu nih sama orang. Dia minta lagu kan. buat Orang ini siapa? Penyanyi? Artis manajer. Artis manajer. Iya. Oke. Buat artis penyanyinya dia, Iya. satu label sama gua. Iya. Kasih nih, set. Seminggu nggak ada kabar. Nah. 2 minggu nggak ada kabar. Nah. 3 minggu keluar di acara TV pagi lagunya. Terus gimana sih? Ya udah, gue minta label gua untuk take Ngurusin? down. Iya. Liriknya sama, notasinya sama, ganti-ganti dikit. Penciptanya bukan gua. Wah, itu kacau banget cuy. Makanya sejak itu, gua kalau ada orang yang mau minta gua lagu, gua bikin perjanjian langsung. Oh. Bikin perjanjian, kalau deal, lo DP gua 50%, gua kasih lagu. Lo nggak suka, revisi 1 kali. Gitu. Oke. Tapi gue minta sampel suara dulu. Iya. Jadi gue iya. mengerti nih, artis A ini suaranya begini, jadi gue Iya, bikin iya. lagunya begini. Ya begitu, alhamdulillah sih sebenarnya gue jarang direvisi karena gue udah tahu sampel suaranya dia. Jadinya lu bisa menyesuaikan. Iya, lo DP gue 50%, revisi bisa sekali dan lu tanda tangan kontrak gitu. Oke, tapi ini seru banget nih ngobrol sama Badai. Ternyata banyak insight-insight yang baru gue dapet. Ya. Karena dia tuh kan terkenal menggalak banget ya. Waduh. Yang gue tahu, yang image yang gue tangkap dari lu gitu kan. Rahang gue kan rahang petinju. Nah, lu emang pengen dikenal dengan image seperti itu, Dai? Padahal lu kan kocak banget di sini. Iya, enggak bro. Gue tuh sebenarnya kalau dalam komunikasi publik dengan media, memang gue orangnya serius. Gue tahu menempatkan lah, ibaratnya kalau gue harus ngomong serius. Iya. Tapi memang mungkin ya kelemahan gue tuh adalah gue tuh intonasi gue kali ya gitu ya. Kalau ngomong Ngegas gitu? Ya jelas gitu, Tegas, gitu. iya, iya. Kalau ya nggak gas-gas banget, tapi gue ada intonasi yang jelas gitu, dang, sistematis lah kalau Iya, gue ngomong iya. gitu. Cuma aslinya gue yang nyampah memang gue gitu. Oke. Gue kan dulu masa kecil gue di Mampang Perapatan kan. Oh. Lah Betawi semua itu kan. Betul. Jadi gue ngemper sama anak-anak di tongkrongan gue itu. Iya. Kalau gue pulang dari Trans TV gitu, manggung gitu kan. Iya. Ada satu tuh tuan tanah lah ibaratnya, Iya. di tanah situ ya. Iya. Mana lo Dai? Suaranya gitu. Sombong banget lu. Nongkrong lu kali. Gitu. Udah suara dua ya? Once Michael belajar dari dia tuh. Ngomongnya suara dua deh. Ya gue tuh nyampanya begitu, Par. Iya. Ya makanya orang mungkin ngeliat gue dari muka gitu Iya. ya, terus dari cara ngomong. Ini sebenarnya gue receh banget sih. Nah, satu hal yang viral dari dia adalah soal yang namanya dia ngeprank Indonesia selama 12 tahun soal lagu Jujur. Aku harus jujur. Aku harus jujur. Iya. Ini viral kemarin sampai diundang-undang ke Desta. Ya enggak? Tunggu deh. Itu emang beneran? Beneran. Jadi gini, Iya. ini adalah cerita tentang seorang pria yang akhirnya dia mengaku bahwa dia gay. Iya, betul. Dan dia tuh selama ini bohong sama pacarnya. Betul. 9 tahun pacaran. Gue penasaran, handphone gue mana handphone gue? Gay. Kita baca liriknya deh. Di part mana yang dia menunjukkan dia gay ya? Tapi Google ketipu juga. Kenapa memang? Iya, tulisannya juga salah di situ. Oh salah? Salah tulisannya. Coba. Yang bener dengerin audionya. Enggak, ini lu koreksi gue yang salah yang mana ya? Iya. Ini kita bedah lirik lagu Aku Harus Jujur ya? Iya. Maafkan kali ini aku harus jujur. Itu bisa semua orang lah. Iya. Gue bisa jujur sama siapa aja gitu Iya. kan. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Itu kata-kata dia. Kata tadi itu? Iya, dari maafkan aku harus jujur itu kali ini dia bilang, gue udah gak tahan lagi sama cewek ini. Gue harus ngomong bahwa inilah gue yang sebenarnya nih. Itu katanya lu ketemu dia di perkawinan, di kondangan? Di persiapan merit gue. Salah satu profesi yang Makeup artis. Bukan. Oh, bukan. Ya profesinya lanjut ya terus. Iya, takut ketebak ya. Pokoknya dia sambil ngurusin itu. Wardrobe. Aduh. Sedikit lagi. Kita baca lagi. Oke. Terpikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Nah, Iya. yang ditangkap orang-orang adalah gue punya selingkuhan nih. Iya, interpretasi orang ya. Iya. Cinta terlarang padahal gue udah punya pasangan. Iya. Berikutnya selama ini ku pendam. Jadi Iya. selama ini dia pendam nih. Benar. Iya. Dia memendam itu untuk ngebohongin ceweknya. Iya.
Kan yang ditangkap sama orang-orang termasuk gue adalah dia punya selingkuhan. Oh ya. Jangankan salahkan keadaan ini sayang. Jangan salahkan keadaan. Jangan, nggak pakai kan. Oh, jangan salahkan keadaan ini sayang. Iya. Iya. Semua adalah keterbatasanku saja. Iya. Anggapan gue, gue nggak bisa maintain perasaan gue tiba-tiba suka sama orang lain nih. Iya. Gitu. Karena emang pada saat itu dia merasa ya ini keterbatasan gua nih. Gua nggak bisa menjadi biasa gitu. Ya, kan ada lanjutannya tuh. Betul. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba. Aku mencoba dan aku tak mampu. Iya. Gitu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Nah, ini udah mulai. Udah mulai kegep nih. Iya. Aku tak sanggup menjadi biasa, aku tak sanggup. Iya. Nah, yang ditangkap dari orang-orang adalah ya gue nggak bisa lagi sayang sama lu dengan sisi lain gue yang ternyata suka sama dengan cewek lain. Betul. Tadinya gitu. Betul. Jadi dia menganggap bahwa kalau lu mau gua jadi orang yang normal, yang biasa, gua nggak bisa. Makanya kenapa gua selalu memendam itu, karena sebenarnya dia nggak mau kehilangan ceweknya ini juga sebenarnya. Iya, iya. Jadi dia tuh curhat sama gua tuh sambil mempersiapkan wedding gua itu bahkan. Jadi gua juga sambil make up lu gitu kan? Ya sambil inilah, Bang. Sambil baju. Oh, warna apa? Gitu. Ya kan namanya kita nggak usah sebutkan kan. Ya enggak gitu. lah, jangan dong. Kan pokoknya itu ada hubungan dengan fashion lah, fashion designer. Tunggu deh, lah. dia tahu lagu ini lu ciptain buat nih? Tahu. Begitu rilis gue bilang, Mas, ini gue ini ya. Gue dedikasikan untuk lo gitu. Oh, makasih Mas Badai gitu. Dia nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang gue bingung, 12 tahun ternyata ketipu semua. Sebagian masyarakat Indonesia beli album bajakan. Kalau album bajakan kagak ada liriknya. Iya benar. Jadi lu cuma denger doang kan. Denger audio doang. Saya nih ngomongnya kaum sama kaum tipis. Oh. Gitu. Tak okay. ada satupun yang mungkin bisa terima kaum. Dia ngomongnya antara kaum sama kaum. Orang nyaru tuh. Padahal aslinya tuh kaum. Oh, kaum. Kaum. Ini kau. Kan? Si? Ini kau nih dari Google juga. gua. Iya. Ketipu juga Google. Refnya dong. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Iya. Iya kan? Aku tak sanggup menjadi biasa. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup. Lanjut ya. Ya. Tak ada satupun yang mungkin bisa. Nah, ini masalahnya. Yeah. Terima kaum seperti aku. Oh. Wah, gokil. Ketipu semua ya? Ketipu. Dan lu merasa harus ngomong ini tuh kan baru kemarin? Iya. Kenapa? Sebenarnya kenapa harus nunggu 12 tahun deh? Anak-anak band sih udah pada tahu semua. Yeah. Sampai kru-kru gue, manajemen gue, beberapa orang yang beli album fisik secara original pasti tahu liriknya. Iya. Tapi kemarin tuh gue kebetulan diundang nih sama Cing Abdel kan, gitu. Nah dia nanya, deh, itu lagu buat orang salon apa? Dia ngomong gitu, orang salon. Gue bilang, kacau. Orang salon yang mana? Gue bilang gitu kan. Orang-orang salon aja gue bilang gitu kan. Terus, enggak nih yang ada kau-kaunya gitu kan. Oh, akhirnya gue bilang, aku harus jujur gitu. Situlah gue ungkap bahwa sebenarnya itu adalah kaum. Dia tetap, enggak nih kau nih. Ya coba aja denger. Kalau didengar audionya, lu baru bisa paham, oh ternyata ada M-nya. Nah uniknya lagu ini, kalau M-nya dihilangin, misalkan kau nih nggak pakai M, M-nya dicabut nih, satu lagu berubah semua. Hah? Maksud dan tujuannya. Oke. Tapi begitu M-nya ditempel, berubah lagi, gitu. Terima kau seperti aku. Nah, jadi nggak ada yang bisa terima lu seperti gue. Iya. Kok aneh nih, padahal gue lagi jadi diri gue nih. Makanya, atau sebaliknya, lu nggak ada orang yang bisa terima gue selain lu lah, gitu kan? Ini bisa aja kan. Tapi ketika kaum kan mewakili satu. Semua ketebak langsung tuh. Iya. Kuncinya di situ tuh. Iya gitu. Uniknya lagu ini tuh di situ. Badai ya gak? Yang katanya itu otoriter. Iya. Diktatornya Chris Patti. Iya. Kalau diktator kenapa keluar deh? Nah, ini pertanyaan kan menarik. Kan diktator. Iya. Lu yang bikin. Betul. Blueprintnya lu yang megang. Benar. Itu anak lu. Iya. Sebenarnya
Gue tuh mau keluar sejak 2007. Buset, lama banget dong, Day. Album kedua. Gue udah mau keluar. Alasannya? Alasannya yang paling enak diomongin nih ya, yang paling enak diomongin nih. Iya. Tongkrongan nggak sehat lah. Tongkrongan nggak sehat. Iya. Oke. Tongkrongan nggak sehat. Nah 2007 tuh anak-anak masih nahan gua, jangan deh, baru album kedua nih. Gua lanjutin bang sampai akhirnya Semi keluar, ganti Fandi, 2011 masuk, gua masih panjangin sampai 2016. Tapi makin kesini, gua berprinsip gini. Kalau lu punya band, kalau kita punya band nih, kita kan nggak mungkin hidup dari panggung aja. Iya. Kita harus hidup bener-bener nanti ke depan, apakah band ini mau jadi korporasi misalkan, betul, atau mungkin satu komunitas yang menghasilkan uang meskipun kita nggak kerja, iya, gitu kan. Iya. Nah, gue udah berpikir itu segitu visionernya. Iya. Nah, teman-teman gue nggak bisa salahin mereka sih. Mungkin mereka menganggap bahwa yang penting manggung aja dulu dah. Ngeband gitu. aja dah, iya, gitu. Yang penting cair dulu dah. Nah, Yeah. gue nggak terbiasa dalam ekosistem gitu. Buat gue challengingnya nggak ada gitu. Oke. Nah, ketika gue suka tantangan, kan gue jadi maksain teman-teman gue kan. Lo kalau mau berhasil ikutin gue, padahal ini kan band bersama. Iya. Memang gue yang ciptain, gue yang diriin, gue yang namain. Tapi kalau gue memaksakan kehendak kan nggak etis. Akhirnya udah diatur sih, mau disamain nih visinya seperti apa. Nah, ternyata nggak bisa. Gue bilang udah gue cabut 2016 gitu. 2016 pada cabut. Resign gue. Itu pecah lo, Day. Karena selama ini kayak Semi cabut gara-gara Badai. Iya. Lah Badai cabut gara-gara siapa? Nah, itu dia tuh. Gara-gara siapa itu? Enggak, maksud gue, lu nggak sayang sama anak lu, Day? Sebenarnya gini, itu menandakan bahwa ketenaran atau sesuatu yang paling berharga tuh sebenarnya bukan ketenaran. Tapi justru buat gue mau bekerja dengan nyaman. Bekerja dengan hati, bukan hanya dengan skill dan atas nama uang. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Oke. Jadi lebih baik gue kerja nyaman, uang yang nggak seberapa, yang penting gue nyaman gitu. Di dalam satu komunitas yang bisa ngerti visi gue, bisa ngerti apa yang gue mau, apa yang mau direncanakan ke depan, kita sama-sama gitu. Bisa dikatakan bahwa pace-nya anak-anak nih sama lu ya jelas berbeda sih. Beda nih? Jelas berbeda. Lu udah 3 langkah, 4 langkah, iya. Dia maunya kayak udah gini aja dah, udah enak nih. Iya betul, mungkin lebih ke maraton aja ya, pelari maraton gitu. Pelari maraton, santai, gini-gini. Karena gue udah bilang, kalau kita santai terus, ini akan banyak yang datang baru-baru lagi. Iya. Kita nggak akan bisa punya positioning yang lebih berharga gitu. Kalau ngandelin lagu hits doang, semua orang bisa bikin lagu hits. Betul. Tapi kan challengingnya nggak ada gitu. Itu Fandi gimana tuh, kayak anjing Badai baru masuk dia keluar lagi. Dia ngajak, dia keluar, dia ngumpanin gua. Dia nyemangatin gua, dia keluar. Gimana? Tapi mereka sih mengerti sih apa yang menjadi pemikiran gua, dan gua bisa baik-baik, benar-benar baik-baik, dan lagu gua masih dipakai mereka sekarang kalau manggung. Oke. Karena 99% kan lagunya dari lagu gue. Betul. Jadi gue masih mengizinkan mereka pakai untuk mereka off-air gitu. Kadang-kadang kolaborasi juga. Gitu. Tapi sekarang Badai dan Krispati berhubungan baik? Berhubungan baik, sangat berhubungan baik. Lu sama Semi? Berhubungan baik banget. Oh. Gitu. Oh, nggak ada gontok-gontokan sampai sekarang nih? Nggak ada sih. Ya pertama gue ada Toku. Dia ada Toku juga. Duh, ngapain sih drama-drama gitu kan? Iya, udahlah, maksud gue kenakalan-kenakalan masa muda biar jadi kenangan aja. Jadi sesuatu yang kita tertawakan bersama gitu loh. Pada akhirnya jadi lelucon. Jadi lelucon. Iya, kita nongkrong, tai lu ya dulu gitu lu. Lu begini gitu doang gitu kan. Ya udah kita ketawain aja. Nah sekarang tuh yang penting nyari duit aja lah, Bray, gitu kan. Kita kolaborasi, bikin karya segala macam. Dan Semi juga waktu itu kan hadir di konser 22 tahun gue bareng DSS waktu itu. Oke. Gitu. Itu nggak ada keterpaksaan tuh dia? Nggak ada, gue langsung nembak, gue langsung bilang, saya pengen jadi konser gue dong. Lagunya apaan bang? Tak lekang oleh waktu, karena ini lagu kesayangan gue. Iya. Oke bang, siap gitu. Terus Tony manajemen gue ngehubungin, oke jalan aja udah gitu. Justru itu mematahkan bahwa dia sebenarnya ngapain sih cuy yang dibawa-bawa ini. Iya, lu berantem-berantem. Iya, nah, kayak pilpres aja. Iya. Berantem ujungnya barengan. Nah iya, ujungnya refleksi. Iya. Gitu, Bray. Tapi kocak ya? Kocak. Ya maksud gue gini, gue kalau ngelihat zaman waktu Semi masih di vokalis segala macam itu, buat gue kelucuan yang
ya kadang-kadang gue ngapain sih gue dulu begitu ya. Iya. Nah dia juga mungkin mikir juga gitu. Ngapain juga gue dulu Yang gitu. pada akhirnya jadi ketahuan Jadi bareng-bareng. ketahuan bareng-bareng. Nah, Chris Pati sekarang gimana, Day? Masih ada. Tapi mungkin untuk bikin karya baru belum ya kali ya gitu ya. Nah beberapa kali waktu itu mereka juga minta gue kolaborasi bikin lagu bersama. Iya. Tapi mungkin waktunya belum dapet gitu kan. Cuma intinya kalau gue sama Chris Pati, kalau Chris Pati minta gue kolaborasi, collab dong Chris Pati X Badai. Lu gitu. mau? Mau gue udah jalan beberapa kali. Reunian udah berapa kali tur dari 2018 sama Semi sama Badai gitu. Tapi yang tur pecah banget tuh. Pecah. Orang-orang pada akhir tuh, ini dia nih yang gue tunggu nih. Iya. Waktu mengobati kekangenan lah. Love Fest ya kalau nggak Iya, salah. Love Fest. Iya. Itu kok pecah tuh. Lu nonton waktu itu? Enggak, gue tapi lihat sosmed tuh Sosmed viral. ya? Oke. Orang-orang pada memuji, wah Iya. anjing gue kangen banget nih. Iya. Ada yang nyertain, dulu lagu ini gue pernah sama pacar gue, Iya, jadi kayak throwback. Iya, Ya throwback. Iya. Throwback, terus udah gitu mereka juga ya ibaratnya lagu gua ini memang mengantarkan dari mereka pacaran sampai punya anak, sampai anaknya ditularin juga lagunya. Iya. Jadi ya bersyukur aja bisa lintas generasi lah gitu. Iya. Nah, lu kan juga punya proyekan lain, Iya. Badai Romantic Project. Badai Romantic Project. Lagu Melamarmu tuh pecah juga tuh. Melamarmu. Itu sih sebenarnya gua nggak sangka-sangka sih, Par. Itu pecah tuh cuy. Jadi Yang kata orang-orang, nih kayak akad nih. Iya, kayak akad nih. Bener. Emang head to head waktu itu tuh. Iya. Kan? Janji suci Yofi Nuno, akad sama Melamarmu. Iya. Karena beberapa kali gue kekawinan, lagu lu pakai Bener, gitu. bener. Ininya apa, musik-musiknya. Iya. Jadilah pasangan hidupku. Iya. kan? Jadi Pecah. itu tuh sebenarnya gue tuh terinspirasi tuh kan lagu kawinan mulu ya. Iya. Orang jarang bikin lagu lamaran tuh. Ah. Emang lu bisa ngawinin anak orang tanpa ngelamar? Iya. Ya mungkin ada aja bisa, tapi Iya. kan ya gimana lah gitu. Gue meng-capture itu aja. Langsung dibikin video lirik belum rilis. Sama orang? Sama netizen ya. Oh iya? Iya, gue main piano doang. Dadilah pasang. Jadi audio gue diambil sama orang, dibikin video lirik. Diposting di Instagram. Ya gue bilang kacau, gue cukup bilang sama label, ini pasti booming nih. Ya ternyata memang boom. 2017 kita rilis, 2020 kita dapat penghargaan Wedding Song of the Year gitu. Anjir. Iya. Itu sama siapa aja, Day? Gue, Bona, Vokalisnya bagus banget tuh suaranya. Julian. Julian bagus banget suaranya. Temennya Fandi tuh, dulu audisi Chris Pati juga. Oh, Iya. oke. Cuma keselip di mana gitu gua nggak tahu kan. Oh. Mungkin mapnya di bawah kali gitu. Iya, bener. Ini malah si Fandi yang kamu. Iya. Emang rezeki- Fandi kali yang buang. Iya mungkin. Fandi bilang, wah ketemu di Pinang. Iya. Oh, buang aja dah. CV-nya. Ya udah akhirnya. Oh, temannya Fandi. Temennya Fandi. Surabaya juga? Ah enggak, dia Jambi. Oh, Jambi. Iya. Main pianonya bagus cuy. Oh iya, Main piano jago juga. dia punya album solo juga? Enggak, Oh, enggak? belum. Albumnya sama gue di BRP. Oke. Jadi BRP itu sebenarnya band bisnis. Iya. Berapa? Antar aja dong. BRP. Tapi 21 juta cuy view-nya di YouTube. Iya, ya begituan alhamdulillah lah. Pecah tuh cuy. Pecah. Itu sama kayak Aku Harus Jujur view-nya. Oh sama ya? Iya. Masa sih? Iya. Maksud gue dari yang berapa tahun Aku Harus Jujur gitu kan sama Sampai yang kayaknya Melamarmu. lebih cepat melamarmu ya. Iya, Sekian iya. tahun udah sekian Iya, puluh juta iya. ya. Iya. Nah, BRP ini apa nih? Proyek egois lu atau proyek kekangenan lo sama Chris Pati atau gimana deh? Sebenarnya ini melanjutkan mesin-mesin lagu hits gua aja sih. Karena gua kan gua kan sebenarnya pengen ngeband. Iya. Gua kalau solo aja kalau nyanyi sendiri nih, belakang gua pasti band gitu. Jadi Iya. ya nggak bisa lepas lah dari band-bandan. Nah, Badai Romantic Project itu sebenarnya gua mau dedikasikan lagu-lagu gua dalam bentuk baru, tema-tema baru, yang nyanyi juga mungkin masih dalam tahap generasi yang sekarang. Gitu, dan ternyata pecah di Melamarmu nih. Ini besok nih, gua keluarin single baru. Wih, apa namanya? Tanggal 30 November. Widih. Mencinta Kekasihmu. Waduh. Tapi itu sering terjadi di tongkrongan. Oh gitu Suka ya? sama pacar temen. Iya, terus lu dicurhatin sama Iya. ceweknya. Iya kan? Betul. Lo dengerin dah singlenya. Kadang-kadang bukan suka, cuma nafsu doang. Ya. Nafsu ingin ngobrol Iya. dengan intim. Ya, Nafsu ya. ingin bercengkrama. Bercengkrama, nggak Iya. pakai ya? Iya. Bercengkrama nggak usah. Ya. Tapi lirik lu sebenarnya gini, Day. Pemilihan diksi lu itu bukan sesuatu bahasa yang baku, Ya. yang kayak mengejawantahkan nggak gitu. Widih. Nggak yang berat, Iya. nggak yang
anak-anak indie sekarang kan suka pakai Ya, bahasa berat. iya, betul. Bahasa tuh kayak ya biasa orang Biasa ngobrol. aja, naturalnya orang ngobrol Orang sehari-hari. ngobrol aja. Iya. Iya. Nggak pakai perlu ribet buka kamus ini Iya, artinya apa ya. benar. Lu milih kayak gitu atau gimana, Day? Memang dari awal gue bikin lagunya memang begitu. Contohnya lagu Rindunya Krispati nih. Iya. Bintang malam katakan padanya. Itu kan gue masih pakai benda-benda langit. Majas. Majas ya. Iya. Padahal kalau lo mau tahu inspirasinya, Iya. nggak banget. Jangan lu nggak mau lagi denger lagu ini pasti. Emang apa? Jadi pagi-pagi nih, Ah. gue lagi kangen sama mantan gue. Ah. Mantan gue lagi ke US sama keluarganya. Ah. Gue mules dong, boker lah gue. Jatuhan pertama langsung bintang malam. Cuma kayak gitu deh. Cuma gitu, jadi pleng gitu kan. Wut. Bintang malam katakan padanya. Ngalir aja gitu. Tapi ya gue masih pakai majas-majas gitu kan. Iya. Selebihnya mengenangmu tapi bukan aku, bila rasaku ini rasamu. Iya. Itu yang melamar UBRP kan biasa aja. Iya. Biasa aja. Melamarmu itu sebenarnya di refnya itu yang menurut gue jadi selling value-nya ya. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari Anak-anakku. Iya. membuka mata dan tertidur di sampingku. Sedap banget. Tapi itu bukan bahasa yang rumit. Iya, umum aja. Ya umum aja. Tapi pemilihannya. Betul. Nah. Tapi waktu beberapa kali kita manggung, ya geter juga si cewek sih kalau denger lagu itu, si koker lah. Ibaratnya kan, aduh mau dong cowok aku ngomong gitu. Iya. Terus lihat-lihatan sama pasangan sebelahnya. Iya. Kapan kamu kayak gitu? Iya. Pasangannya cowok juga. Iya. Aku harus jujur. Hancur. Aduh. Tapi Gitu. ada tips and trick gak buat teman-teman di sini nyiptain lagu, Day? Oke, tips and tricksnya ya. Iya. Sebenarnya tipsnya kan dari gue simpel aja gitu kan. Lo kalau mau bikin lagu, sebisa mungkin bikin lirik yang bener-bener yang selintas yang ada di otak lo. Selintas? Iya, apa yang ada di pikiran lo, di hati lo, tulis. Misalkan nih, lo lagi sakit hati nih. Sakit hati itu kan agak tabu diomongin gitu ya. Iya. Gue sakit hati sama dia gitu kan. Tapi ketika itu ditransformasikan dalam tulisan, itu nyawanya lebih kuat. Coba gue praktekin nih. Iya. Singaraja, minum dikit salah, banyak enak. Nah, Itu tuh. ya itu yang selintas kan. Iya. Kalau lo bikin dalam satu komposisi lirik, itu sebenarnya bisa lebih dapet. Oh. Asal misalkan Ada satu kesatuan bagan ya, gitu ya? nanti ditambahin beberapa lirik tambahan yang bisa membuat lagu itu akhirnya jadi oh asik nih. Minum kebanyakan tapi enak gitu. Iya. Kan? Banyak tapi enak. Iya. Sering tapi enak. Iya. Yang penting santai. Iya. Gitu, Bray. Oh, jadi Senatural mungkin aja. spontanitas itu diperlukan? Iya, betul. Naturalisasi apa ya? Yang natural itu diperlukan lah. Nah, gue tuh begitu kalau nulis misalkan lu lagi cerita nih. Day, gue lagi gini. Gue dengerin aja, tiba-tiba ada trigger nih omongan lu nih yang bikin gue langsung beteng. Ini dia nih. Iya. Iya. Itu gue bisa-bisa gue nggak ngeladenin lo ngomong tuh. Gue udah ngomong aja, tapi Lu pegang handphone? Gue pegang handphone. Oh. Pegang handphone gitu. Ntar kita uji aja. Iya, Di iya. ruangan ini gue minta kata-kata misalkan gitu. Iya, iya. Nanti gue rangkai tuh. Itu kalau ada triggernya, itu bisa langsung senatural itu keluar lagunya. Jadi teman-teman yang mau bikin lagu, menurut gue mulai dengan itu dulu. Jadi jangan memaksakan lo kangen sama cewek lo gitu, atau lo lagi ngeliat langit. Jangan memaksakan diri, kerinduan lo itu diumpamakan dari awan ketemu bintang ketemu matahari, susah cuy. Kecuali memang musik lo kesana gitu. Tapi kalau musik gue ya memang diperlukan untuk pendengar-pendengar yang memang simple itu dengerin nih. Gue pernah ngobrol sama salah satu musisi. Dia cara bikin lagunya agak unik nih. Dia pengen kata-kata berat yang tadi seperti yang gue bilang malu, kata-kata baku Indonesia yang berat. Itu dia pengen ada di situ. Dia bikin list tuh kata-katanya dulu. Ya. Baru dibuat lirik cuy. Ya. Ya maksudnya kan cara orang beda-beda mungkin. Betul. Tapi dari segi spontanitas yang pengen lu ketekankan mungkin adalah ini jujur banget nih. Ya, kejujuran dalam menulis segala sesuatu yang lo pikir dan lo rasa. Itu andalan gua. Karena gua kalau bikin lagu kan nggak pernah dari genjerang-genjreng. Gua dari lirik kebanyakan. Lirik dulu ya. Iya, lirik dulu. Oke, jadi ketika ada teman-teman di sini pengen bikin lirik,
tulis aja yang apa di otak lu nih. Iya, nanti kalau misalkan mau dibikin lagu, pasti kan komposisinya diedit-edit. Iya. Ya kan kayak tadi, minum kebanyakan tapi enak. Itu kan kedengarannya minum kebanyakan tapi enak, kurang enak nih, kurang ear catchy nih. Kita bikin apa lagi yuk? Dibikin lagi. Yang penting intinya dapat dulu nih. Yang penting intinya dapat. Oh. Itu maksudnya. Dan lu tidak mengandalkan rhyme atau rima. Enggak. Kayak orang lagi ngobrol cerita aja. Iya. Ngalir aja. Iya. Ngalir aja. Yang nggak harus belakangnya N semua. Iya. Ang semua. Betul. Tapi kalau gua dapetnya begitu, itu cuma spontanitas aja. Ternyata memang enak. Kalau depannya belakangnya N terus ketemu A, terus N lagi ketemu A, ya nggak apa-apa. Tapi ada beberapa lagu gue yang di ujungnya tuh nggak pernah sama. Ya tadi kan aku harus jujur kan kayak itu kan cerita. Cerita gitu. Nggak ada yang ujungnya nggak ada yang sama. Betul. Ini nggak ada yang sama kayak orang lagi ngobrol. Betul. Kayak bila rasaku ini rasamu. Gue mau pulang dari studio, mau buka mobil tiba-tiba cewek datang ke gue jam 3 pagi, Mas saya mau curhat. Di studio. Di studio gue bilang, curhat apa nih? Gue nggak kenal orangnya. Curhatnya sama lu? Iya, curhat sama gue. Lu guru BP? Saya ada masalah orang tua nih, Pak. Guru BP anjir. Akhirnya ngobrol sama gue setengah jam depan studio gue. Intinya dia bilang, saya mau balas dendam sama cowok saya. Waduh. Kenapa balas dendam, Mbak? Saya pengen dia ngerasain apa yang saya rasain ketika dihianati sama cinta sendiri. Berat. Jadi lagu. Harusnya judulnya Semua Telah Terjadi. Semua telah terjadi. Harusnya itu. Tapi ketika itu gue ngomong sama anak-anak, bila rasaku ini rasamu aja deh. Agak panjang kan? Yeah. Bila rasaku ini rasamu gitu. Gitu ya, gitulah kehidupan gue sebagai songwriter. Spontanitas, cheers dulu kita, cheers dulu. Oke lah, siap. Spontanitas, kejujuran itu diutamain dalam menciptakan sebuah karya, terutama lagu. Tuh. Dan itu yang dilakukan sama Badai selama ini. Ya, selama ini. Sampai detik ini gue masih melakukan itu. Nah, Day, nih sebelum kita berlanjut baca pertanyaan netizen nih. Iya. Sebelum Raja Rimba melontarkan pertanyaan. Iya. Tips dari Badai kepada para Raja Rimba di luar sana. Biar menjadi raja di rimbanya masing-masing. Oke. Yang pertama, jadi diri sendiri aja. Jangan hidup dari penilaian orang lain. Yang kedua, fokus, konsisten. Dan yang ketiga, gua pengen teman-teman raja-raja rimba di sana mulai dengan karya. Karena karya akan menghidupi lo sampai lo tua. Panggung bisa hilang, tapi karya itu tidak pernah dimakan waktu atau tak lekang oleh waktu. Ketika ada yang meremehkan lo, jawablah dengan karya. Iya, betul. Wih. Jadi balas dendam yang terbaik adalah sukses. Wih. Mantap, boleh, teman. Boleh. 2024 cocok gak gua? Gila, Badai teguh. Anjir. Badai teguh anjir. Dengan tantangan jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi detik ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani. Yakin, semangat. Saat jalan hidupkan mimpimu. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, si raja Rimba. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, si raja Rimba. Oke, Dai, sekarang kita jawab pertanyaan dari para netizen ya. Iya. Para Raja Rimba dari Novrian _Alfarizi. Oke. Apa arti dari nama Badai? Widih.
Itu Dan badai kenapa banget bisa tuh. orang tua lu kasih nama Badai? Ah. Ada cerita tersendiri kan di balik nama Badai? Ya, ada. Jadi gua sebenarnya, gitu kan. Suatu ketika pendekar datang ke Bukit Malaikat. Anjir Sri Mulat nih goblok. Kayak sandiwara radio. Anjir, kayak tutur tinular ya. Sahur sepuh. Mantili. Lasmini. Jadi gua tuh sebenarnya lahir di kapal laut. Kapal laut, Day? Iya. Jadi gini ceritanya nih. Dulu bokap gua kan PNS di Ambon, Ya. iya kan. Nah, nyokap gua harusnya sudah tidak boleh lagi naik ke Kapal. transportasi, Ya. ya kan. Tapi karena ada posisi masuklah kita, gitu kan. Jadi gua tuh anak terakhir kan. Nah, akhirnya karena memang sudah waktunya nih, Ya. brojol lah, ditolong sama bidan kapal. Di kapal laut? Iya. Sampai 17 tahun gua masih dapat free naik kapal laut di Indonesia. Gara-gara lahir di kapal laut? Iya, ditolong sama bidan kapal. Ah. Sampai Jakarta baru dimasukin ke rumah sakit untuk diurus sertifikat. Bener-bener. Sertifikat lagi. Sertifikat. Makan rumah. Lu Kelahiran. Lu ikut seminar? Lo ikut webinar. Ya. Bener-bener lahir di kapal? Iya, dan pada saat itu gelombang lagi besar. Selain itu bokap gua adalah big fans dari Bung Karno. Yang diksi-diksinya tuh. Iya. Wow. Anaknya kan mega, Juara. guru, Iya, guntur. iya. Nama Badai belum ada, ditekin sama dia langsung. Guru udah ada? Guru udah ada, mega ada. Mega udah ada? Guntur, Bayu. Guntur, Bayu. Iya. Badai belum ada nih. Langsung ditekin, teng. Sebelah lu ada bapaknya Ata. Iya. Geledek nih. Wah, geledek nih. Iya, Atta geledek. nih. Atta geledek nih. Dinamain lah gua Badai. Oke. Nama panjang gua lebih aneh lagi, Bray. Apaan? Doa di Badai. Doa di badai. Iya, Oke. berdoa di dalam badai. Oke. Dalam bahasa Inggris, pray at the storm. Masuk Adel? Ya kan? Masuk. Ya kan? Bener-bener lahir di laut tuh. Iya, gitu. Bener-bener keren-keren. Berikutnya, Iya. Ano Derandi. Mas Badai pernah nangis waktu nulis lirik gak? Aduh, pernah. Lagu gue buat Agnes Monica. Yang mana cuy? Judulnya Rapuh. Oh yang rapuh itu? Iya. Lu nangis tuh? Iya. Karena itu sebenarnya lagu untuk almarhumah kakak gua. Oh, oke. Jadi ya begitu dah. Pada saat gua nulis juga gua meneteskan air mata juga. Sama ada satu lagu Chris Patti itu album kedua, Tak Mungkin Lagi. Tak Mungkin Lagi. Dan itu bukan tuh Agnes ya? Bukan dong, Dewi bukan. Sandra ya? Dewi Sandra itu. Dewi Sandra iya, bukan. Iya. Iya sebelum sama Glenn. Iya almarhum Glenn ya sebelum. Sebelum itu dia. Iya, Dia kan iya, R&B iya. dulu. Iya, iya, R&B. Ya itu juga membuat Iya. gua menulis dengan air mata juga. Karena memang ceritanya deep banget sih. Gitu. Tak mungkin lagi deepnya apa? Jadi gini, temen gue kuliah di Amerika, Iya. dia pulang udah bawa oleh-oleh sama ceweknya, ceweknya dinikahin Sama orang lain? sama orang lain. Wah anjing Dia siapa? bawa- Namanya siapa? Tahu Badu kali ya? Badu, anjing lu Badu. Iya. Ini Gua Ibu jadi Budi. emosi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. 3 kelereng Badu. Ya. Badu membeli buku dari Badu. Iya. Ya. Siapakah penjual bukunya? Iya. Hancur. Kagak ada sedih-sedihnya perasaan. Kagak ada nangis-nangisin. Podcast apaan sih nih? Aduh. Aneh banget kejadian. Salah. Itu Sri Mulat. Nanti dikira lagi, kakiku mana? Kakiku mana? Gila. Tuh, kalau lu yang merhatiin dia kayak Iya. dia serius. Udah lah, dia serius dulu, aja. Iya. Men, di ngobar, hilang semua image. Iya. Hilang semua image Badai yang serius, yang galak, yang iya. apa. Gitu. Mereka kan menganggap gue serius. Iya. Sementara serius nganggap gue anak band. Candil, itu candil. Oh, candil. Itu candil. Oh, iya. Bandnya Iya, candil, iya. beda. Iya. Berikutnya dari Vinza Anditama. Bang Badai mau tanya dong, kan ada tuh lirik yang tahukah engkau wahai langit. Iya. Nah sampai sekarang langitnya udah tahu belum bang? Wah, nih nyolot nih. Nyolot banget nih, namanya siapa sih? Vinza ya? Vinza. Tapi kayaknya cewek ya, Bra ya? Vinza Anditama cowok. Oh, Vinza nih bener nih. Tahukah engkau wahai langit? Iya. Sampai sekarang langitnya udah tahu belum bang? Belum sih. Kemarin gua mau telepon kagak ada sinyalnya. Nih Vinza nyolot Vinzaman online. Masa langitnya harus tahu? Makanya. Itu
Apa tahukah langit di lagu mana ya, Day? Itu lagu Rindu. Oh, Rindu, iya. Tahukah engkau wahai langit. Iya. Itu, Bray. Sampai sekarang langitnya kita nggak tahu Kita ya. nggak taau ya. Lu tanya dia Dari dulu. mana juga datangnya kita nggak ngerti. Betul, betul. Nah, berikutnya nih. Iya. David 94. David. David itu tulisan DAPIT lagi. David. Harusnya David. DAVID. Lu DAPIT, David. Ini orang Batak lahir di Sunda ini. Iya, David. David. Iya. Kenapa lagu yang diciptain Mas Badai The Piano Man? Asik. Kebanyakan lagu galau atau sedih. Apa terinspirasi dari pengalaman hidup? Nah, ini tadi udah dijawab. Udah dijawab ya? Udah dijawab. Yeah. Jadi memang naturalnya gue begitu. Yeah. Dan kebetulan memang menghasilkan. Menghasilkan, Nega. Sesuatu yang spontan tiba-tiba menghasilkan seru ya? Iya, dari Kok jadi duit? Iya, dari sesuatu yang kayaknya simple aja, tapi ternyata mewakili banyak perasaan orang gitu. Iya, Dan iya. menghasilkan kita money juga, Iya. money gitu kan. Tapi dari semua lagu, Yeah. Chris Patih atau Yeah. lagu yang lu ciptain, Iya. buat diri lu sendiri ya, Yeah. sampai sekarang, yang paling cuan yang mana? Jujur ya, Ya. Chris Patih Demi Cinta. Demi cinta. Demi Cinta tuh nomor 1 ya. Ya. Kalau lagu yang paling monetizing gede. Iya, iya, iya. Wush. Weh. Ya, cek tahu dong, minum lagi. Ini horor nih podcast ya. Ini Batu es ada, Iya, ada habis demi ini kali ya. Ada siapa di dalam ya? Ya, aing jadi mau. Kesurupan. Jadi Demi cinta. Demi Cinta. Kenapa itu? Ya itu tadi yang gue bilang, itu monetizingnya sampai saat ini gila banget. Yang kedua, ya sekarang nih lagi viral nih. Apa? Aku harus jujur. Oke. Ya karena memang viralisme ini terjadi ya otomatis pemasukan juga bagus. Yang jangan Ah lagi. itu juga, itu tuh sebenarnya mempertemukan Vino Bastian sama siapa? Siapa? Marsha Timothy. Marsha Timothy di video klip gue itu. Oh, Cinlok di situ. Ya gue nggak tahu Cinloknya. Cinlok kan cinta terkunci ya. Bukan dong, itu ngelok. Ini Cinlok cinta lokasi. Cinta lokasi. Lo ngelok kenapa gancet? Gancet mah deket video gue. Iya. Gak direcetin. Gancit. Ya. Itu gancit. Ya itu maksudnya Oke. ketemunya di situ katanya. Oh. Iya, ya tapi bukan aku termasuk penghasilan oke juga, tapi nomor 1 Demi Cinta lah. Demi cinta ya? Demi Cinta, lagu yang deg tak deg Diktem. maaf ya. Oke. Iya. Oke, berikutnya dari AM. AM Yoyop. Bagaimana terciptanya lagu Kawan yang diciptakan oleh Pak Presiden RI yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kalau lagu Kawan itu sebenarnya tiba-tiba kita baru pulang dari Manado sampai bandara itu langsung ditelepon sama Pas Pampres untuk terlibat dalam albumnya Pak SBY. Itu tuh wah tuh jantung di sini tuh langsung mohon izin gitu kan. Wah mohon izin Mbak. Ada ini Pak SBY mau buat album, mau melibatkan Chris Patih gitu kan. Itu kerjanya kerja kilat itu. Benar-benar kerja cepet. Oh iya? Iya, kerja cepat. Kita bikin musiknya segala macam gini udah. Jadi Pak SBY punya lagu? Punya lagu. Lu aransemen? Iya. Oh. Pas gue dengerin emang jadul sih lagunya. Pertama kali denger. Tapi kita bikin aransemen yang lebih ngeband, upbeat gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa perform di Istana Merdeka waktu itu. Wudi. Main akustikan. Tahun berapa cuy? 2009. 2008. Oh masih semi? 2008 masih saya. Iya. Iya, terus bikin video klipnya juga di Istana. Oh. Ya itu pengalaman berharga buat kita karena ya untuk pertama kalinya kita bikin aransemen untuk karya seorang presiden lah. Iya. Pak SBY. Pak SBY betul. Luar biasa. Rokum juga dekat Rokum aneh bang. Di Cikeas kan? Iya. Cibubur deket. Deket. Iya makanya. Kesana sekarang yuk. Yuk. Ngapain? Ngapain nggak diundang? Buat Raja Rimba di luar sana, kita persembahkan dua buah lagu dari Badai. Please welcome Badai. Yeay.
Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terfikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang. Semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau, aku mencoba. Dan aku tak mampu, tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa, dan aku tak sanggup. Tak ada satupun yang mungkin bisa. Nah ini Pak, terima kau seperti aku. Ku mohon jangan salahkan aku lagi. Ini aku, oh sebenarnya. Kaumnya di situ tuh. Kaumnya di situ tuh, ya kan? Letaknya di situ. Lagu kedua nih Dai, apa Dai? Oke, lagu kedua yang tadi gue bilang intronya ngeselin tuh. Iya kan? Dik, dik, tak. Maaf, ku telah menyakitimu. Ini lagu pernah ditolak sama soundtrack film nih. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku, dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi ku lakukan semua demi cinta. Langsung ref aja ya. Oh jujur, aku tak kuasa. Saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi, kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, oh izinkan aku titipkan kisah cinta kita. Kisah cinta kita di Raja Rimba. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Badai. Thank you. Sukses buat karya-karyanya. Semuanya ditunggu sama Raja Rimba di luar sana, dan thank you banget buat Cheers and Cheers Beer House di daerah Fatmawati di sini yang udah menyediakan tempat yang sekut banget buat nongkrong. Thank you banget. Dan terima kasih spesial buat Raja Rimba yang udah nonton ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Pros Club TV
Jangan lupa follow Instagram @birsingaraja dan @prosclubtv. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar pamit, Badai pamit. Thank you. Bye.